Kerennya Islam itu adalah yang pertama disorot itu bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Apakah pada zaman Nabi itu ada nama Apakah zaman Nabi ada yang namanya penyakit mental seperti depresi, ADHD, dan solusi penyembuhannya itu seperti gimana? Karena saya belum pernah mendengar hal ini terkait Islam. Oke. Sebenarnya Bagus. seharusnya ada dari sepanjang peradaban manusia. Menurut gua harusnya ada. Cuma kan namanya di dunia medis itu penamaannya tuh muncul setiap ada discovery. Jadi dari dulu mungkin ada tapi nggak ada namanya gitu loh. Nggak tahu ini bahwa ADHD, nggak tahu ini bahwa depresi gitu loh. Kalau menurut gua sih gitu. Kayak orang tua suka bilang, di zaman gue nggak ada depresi-depresi gitu. Padahal sebenarnya ada, tapi mungkin mereka nggak sadar aja atau karena belum ada pembedahan tentang itu, jadi mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya sesuatu yang sama gitu. Sebenarnya dari dulu pasti ada. Masalah itu sebenarnya menjadi masalah yang paling disoroti di dalam Al-Quran. Masa sih? Kan? Iya serius. Contoh ya, lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Kerennya Islam itu adalah yang pertama disorot itu bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, kenapa orang harus ngambil Al-Quran? Karena ada kata-kata ini, famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu mengambil apa yang di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kamu, maka kata Allah kamu tidak akan pernah merasa khauf, takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Takut dan sedih ini penyakit fisik atau penyakit mental? Mental. Penyakit mental. Dalam ayat yang lain sama famanit taba huda fala yadillu wala yasqa. Tidak akan merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Ini juga mental. Tidak akan pernah merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Berarti ini semua adalah kualitas mental. Berarti Islam itu mengatakan kalau kamu dapat Al-Quran, penyakit mentalmu hilang. Artinya dia bisa nyelesain itu kalau dia tahu tentang Al-Quran. Maka saranku pada orang ketika orang sudah baca Al-Quran, kenapa dia bisa bebas daripada penyakit mental? Karena kalau gangguan mental bisa diselesaikan banget dengan Al-Quran. Contoh ya, ada terapi sholat namanya. Jadi ketika ada orang punya banyak masalah, dia benar-benar mendalami sholat dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Selain itu semuanya kecil. Bukan masalahnya, tapi respons kita terhadap masalah kan. Jadi maksudnya habis doa kita dapat duit. Bukan gitu ya, nggak semua yang berbentuk doa tuh hasilnya langsung instan dijawab solusi duitnya dong. Itu terapi sholat untuk kayak kita melepaskan stres kita. Tetap utangnya tetap 50 miliar. Nggak, tapi pas lu lebih calm, melihat situasi bisa lebih rasional. Gimana caranya agar tenang? Di Islam diajarkan sholat. Sholat benar. berserah kepada Allah. Ketika udah sholat lu udah lebih tenang kan. Nah. Mulai lu bisa mikirin solusi-solusinya.